العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita kembali oleh Allah diberikan kesempatan dan kesehatan di dalam melaksanakan perintahnya menjalankan salat subuh yang baru saja kita selesaikan. Mudah-mudahan ibadah salat subuh kita pada pagi hari ini dan yang kita lanjutkan saat ini dengan pengajian rutinitas kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja Allah masih memberikan kita kesempatan yang banyak di dalam beramal dan beribadah serta menyempurnakan ketakwaan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan saja oleh Allah kita terus diberikan kesehatan, panjang umur dan dimudahkan dari segala urusan-urusan yang baik dunia maupun nanti urusan akhirat. Ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Semoga saja segala hajat serta keinginan kita yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala urusannya dikuaskan dari segala rezekinya dan kebutuhannya di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Ala nabiyina wa ala kulli muslimin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, jamaah salat subuh hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi ini kita melanjutkan kajian satu hadis yang kami bacakan di pekan yang lalu, pertemuan yang lalu, yaitu hadis yang di dalamnya bercerita tentang keadaan orang yang baik ketika dicabutnya ruh oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di saat dia berada di alam kuburnya, di alam barzakhnya, dan juga perbandingan dengan orang yang dia matinya dalam keadaan su'ul khotimah, ya. Orang yang tidak beriman dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dicabutnya ruh oleh Allah melalui malaikatnya dengan begitu susah dan sengsaranya, ya. Jadi seperti apa yang kami bacakan dari hadis yang sangat panjang ini dan juga hadis sahih, ya. Di situ bahwa di saat orang yang baik, ya, ketika dicabut ruhnya oleh malaikat yang oleh Allah ditugaskan untuk mencabut ruh, maka di saat ruhnya itu sudah di tangannya malaikat, dan di situ disambutlah oleh beberapa malaikat-malaikat yang lain, ya. Karena ruh yang keluar dari jasadnya, tubuhnya orang yang baik itu akan mengeluarkan aroma wangi yang begitu semerbak baunya, ya. Seperti wanginya minyak misik, ya. Sehingga saat itu para malaikat pun juga menyambutnya dengan baik dan begitu senang. Malaikat-malaikat saat itu ketika mencabut ruhnya orang yang
orang yang baik ya. Kemudian kata di sini bahwa di saat para malaikat itu sudah membawanya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Ruhnya orang yang baik ya. Kata di sini bahwa ya, ketika diberikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah pun berkata kepada malaikat yang membawa ruhnya orang yang baik pada saat itu, kata Allah, fayaqulullahu azza wa jalla uktubu kitab abdi fi illiyin. Kata Allah, catatlah ya, catatan kitabnya abdi hambaku ini fi illiyin, di dalam illiyin, yaitu surga illiyin ataupun di tempat yang tinggi. Ya, jadi Allah memerintahkan kepada malaikat pada saat itu untuk ya, mencatatkan ruhnya orang itu ya, di tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang ini adalah orang yang baik ya. Wa uiduhu ilal ardi ya, dan kembalikanlah ke bumi, ke dunia ini. Fa inni minha khalaqtuhum, maka sesungguhnya akulah yang menciptakan mereka, wa fi'a u'iduhum ya, dan aku juga yang akan mengembalikan kepada mereka, wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan aku juga yang akan mengeluarkan ya, yang akan mengeluarkan dari jasadnya orang tadi itu yang mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Qala fatu'adu ruhu fi jasadihi fayatihi malakani. Kemudian setelah diberikan, setelah disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ruhnya orang tadi yang dicabut ya, dari orang yang baik, yang akhirnya kata Allah kembalikan lagi kepada jasadnya di saat orang itu sudah berada di alam kubur, di saat orang itu sudah berada di alam barzah. Apa tujuannya Allah menyuruh malaikat itu mengembalikan ruhnya orang tadi itu untuk agar orang itu bisa menjawab ya, pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar nakir ya. Jadi memang prosesnya itu ketika orang yang meninggal itu di saat dikuburkan, ruhnya oleh malaikat sudah dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh Allah menyuruh malaikat tadi itu yang membawa ruhnya orang tadi itu yang baik, yang meninggal dalam keadaan baik, orang yang beriman, orang yang taat, orang yang soleh di dunia ya, yang mana ruhnya orang yang taat itu, kata dalam di sini keterangan hadis ini, itu akan mengeluarkan aroma wangi yang begitu semerbaknya, yang itu dirasakan oleh para malaikat saat itu ya. Para malaikat yang lagi dia menunggu menanti keluarnya ruh dari orang yang baik. Setelah didapat ruhnya itu, lalu dibawalah ruh itu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibawa ke hadapan Allah, maka Allah mengatakan kepadanya, kata Allah, catat bahwa ruh ini, orang ini adalah orang yang baik. Dicatat di sisi Allah di tempat yang tinggi. Ataupun dicatat oleh Allah itu di Lauh Mahfud ya. Setelah dicatat ya, sebagai bukti tanda bahwa ini adalah orang yang baik untuk penantian nanti di akhirat kelak ya, bahwa orang ini orang baik yang akhirnya oleh Allah tempat tinggal terakhirnya nanti itu akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya oleh Allah disuruh dikembalikan lagi kepada jasadnya orang tadi itu yang sudah terbaring terkujur kaku di alam kuburnya ya. Setelah malaikat disuruh oleh Allah untuk mengembalikan lagi ruhnya pada orang tadi itu yang meninggal, maka fayatihi malakani fayajlisanihi fayaqulani lahu, datanglah dua malaikat ya, fayajlisani, maka duduklah malaikat itu di sampingnya orang tadi yang meninggal, fayaqulani, dan dia bertanya kepadanya, mar rabbuka, siapa Tuhanmu. Jadi orang tadi itu akan ditanyakan oleh malaikat mungkar nakir di alam kuburnya itu ketika ruhnya sudah disampaikan pada Allah Subhanahu wa taala ya, dan sudah dicatat di sisi Allah di tempat iliyin
bahwa kata Allah ini adalah orang baik. Kemudian Allah baru menyuruh malaikat tadi yang membawa ruhnya orang tadi itu yang meninggal itu untuk diberikan lagi ke jasadnya yang sudah berada di alam kubur. Bagaimana Pak? Apakah orang itu nanti hidup kembali? Ya, ya di sisi Allah dia hidup lagi, karena memang orang-orang yang baik itu, ya, itu di sisi Allah dia sebenarnya dia tidak mati, ya, tetapi dia hidup. Kata Allah di dalam Al-Quran, seperti halnya yang Allah menyampaikan menggambarkan satu orang yang meninggal dalam keadaan syahid, ya. Jadi sebenarnya hakikatnya kata Allah, mereka yang terbunuh di jalan Allah, orang yang mati di jalan Allah itu hakikatnya tidak mati, ya, bal ahya, bahkan mereka adalah hidup, ya. Jadi mereka yang baik itu yang meninggal itu sambil menunggu penantiannya nanti datangnya hari kiamat, itu di sisi Allah menganggap dia adalah hidup, ya. Seperti halnya hadis yang disampaikan di sini oleh Rasulullah SAW, dan ini hadis sahih, ya. Jadi kata Rasulullah bahwa nanti orang yang meninggal yang baik itu ketika ruhnya dicabut kemudian disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun menyuruh malaikat tadi itu yang membawa ruhnya orang yang baik tadi itu, yang ruhnya itu mengeluarkan aroma wangi yang semerbaknya luar biasa, bahkan mengalahkan wanginya minyak misik dari jasadnya, dari tubuhnya. Dia bercahaya, bersih, bersinar, dan bahkan mengeluarkan wangi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya oleh Allah pada malaikat itu disuruh, ya, Allah menyuruh mereka malaikat yang membawa ruhnya itu untuk dikembalikan lagi, diberikan lagi kepada jasadnya orang yang meninggal, ya. Sehingga setelah dikembalikan lagi baru datanglah dua malaikat yang akan bertanya kepadanya, menanyakan pada orang yang meninggal. Sehingga kata di sini bahwa fayaqulani lahu marrabbuka, pertama kali yang akan ditanyakan oleh malaikat pada semua orang yang meninggal itu menanyakan tentang siapa Tuhannya sebenarnya yang dulu disembah, ya, di saat dia hidup di dunia. Kenapa kok ini yang menjadi pertanyaan utama? Karena memang semua nabi dan rasul dari mulai Nabi Adam sampai nabi terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya satu misinya, ya, yang disampaikan kepada semua umat manusia, yaitu mengenalkan semua manusia itu akan Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah seseorang itu dia sudah mempercayai akan adanya kekuatan-kekuatan yang di luar kemampuan dirinya. Itulah nanti yang disebut Tuhan oleh setiap orang, keyakinan orang masing-masing. Sehingga di tengah-tengah manusia ini mempercayai satu kekuatan yang dianggapnya Tuhan, yang punya kekuatan supranatural, kekuatan yang di luar dirinya, maka disitulah datang para nabi dan rasul itu untuk meluruskan akan keyakinannya bahwa yang patut disembah di dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenalkan manusia itu pada Tuhannya, yaitu mereka semuanya sama membawa satu misi, yaitu membawa kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada satupun di dunia, di alam semesta ini yang patut disembah, ya, yang dijadikan sesembahan, yang dijadikan sebagai tempat meminta, bergantung, memohon, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru diajarkan cara ibadah yang benar, cara ibadah yang baik, ya. Jadi makanya pertanyaan yang pertama kali ketika orang sudah berada di alam barzahnya, ketika orang sudah berada di alam kuburnya, itu mereka malaikat keduanya itu menanyakan pada orang yang mati itu, menanyakan tentang akan siapa yang disembah di saat hidup di dunia. Sehingga pertanyaannya yang pertama kali dilontarkan, ditanyakan kepada orang yang meninggal itu, marrab buka, siapa Tuhanmu. Dan ini akan dirasakan, artinya akan dialami oleh siapapun yang meninggal, baik orang yang baik maupun orang yang tidak baik, ya. Cuman di situ nanti ketika dia orang baik, maka dia akan lancar untuk menjawab, ya, pertanyaan-pertanyaan dari malaikat mungkar nakir. Ketika dia sudah lolos, bisa, ya,
menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar nakir yang ada di alam barzah, di alam kuburnya, maka dia pastinya nanti akan mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanyaan itu mulai dari pertama kali orang itu diletakkan di alam kubur. Makanya kebiasaan kita sebagai orang ahli sunnah wal jamaah itu, dari pertama kali ada orang meninggal itu kita doakan, kita bacakan yasin, kita bacakan tahlil, kita bacakan tahmid, dan juga kita doakan. Tujuannya apa? Agar di saat dia lagi menghadapi ujian pertanyaan malaikat itu mampu untuk menjawabnya. Karena saat itu sudah tak berdaya lagi seseorang, ya, tangannya sudah tak berdaya, matanya sudah tak berdaya, lisannya juga sudah tak berdaya. Jadi hanya amal nanti yang bisa membantu menjawab, lancarnya dia menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkar nakir. Sehingga orang yang mungkin merasa di dunia amalnya kurang akan terbantu dia di dalam alam barzahnya, alam kuburnya itu dari orang-orang ahli warisnya dan siapapun dia yang mendoakan, ya, yang mendoakan dirinya di saat dia sudah berada di alam kubur. Makanya diadakan acara yasinan tahlil itu dari mulai malam pertama, kedua, ketiga sampai malam ketujuh biasanya. Kalau di kampung-kampung itu sampai malam ketujuh, karena ketujuh malam itulah itu waktu-waktu ditanyakannya, disualkannya dari malaikat mungkar nakir itu pertanyaan-pertanyaan yang inti. Sebenarnya sampai 40 hari di situ, ya, baru selepas 40 hari mereka yang sudah meninggal itu lolos dari pertanyaan malaikat mungkar nakir, karena segala hal nanti yang akan ditanyakan. Cuman pertanyaan pokoknya, pokoknya kalau seandainya anak ujian sekolah itu tadi itu menanyakan tentang keimanan dan ketauhidannya. Dari ditanyakan oleh malaikat mungkar nakir siapa Tuhannya, kemudian dilanjutkan nabinya dan sebagainya. Setelah selesai semuanya ditanyakan tentang ahli itu, baru yang lain ditanyakan tentang urusannya dia di dunia. Dan semua akan menjadi pertanyaan di dalam alam barzah, alam kubur. Semua apa yang kita punya, yang kita miliki di dunia ini akan menjadi pertanggungjawaban. Ketika kita punya mobil akan ditanyakan di situ. Di dalam alam kubur, mobilnya didapat dari mana, digunakan untuk apa. Ketika kita punya rumah akan juga menjadi pertanyaan. Ketika kita punya keluarga, istri yang suami mungkin meninggal akan ditanyakan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya. Sebelum dipertanggungjawabkan kelak nanti di akhirat, maka terlebih dahulu di alam barzah, alam kubur itu sudah akan dipertanggungjawabkan, sudah akan ditanyakan, ya. Jadi semua apapun yang kita punya, miliki di dunia ini itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat mungkar nakir. Setelah malaikat mungkar nakir itu selesai menanyakan tentang akan keimanan bagi orang yang meninggal di alam kuburnya, yang sudah berada di alam barzahnya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kata di sini, maka datanglah dua malaikat yang bertanya kepadanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Ya. Tentunya orang yang baik dia akan fasih dan lancar menjawabnya. Ya, dia akan menjawab, "Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah." Ya. Fayakulani, dan mereka bertanya lagi padanya, "Madinuka?" Apa agamamu? Jadi ditanyakan juga agama. Sebenarnya ini kalau secara zahir di saat kita masih hidup, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat mudah, ya. Tetapi kan ini bukan urusan hafal dan tidaknya. Ini adalah ada hubungannya dengan amal. Kalau memang dia di dunia, sekalipun dia orang yang beragama Islam, ya, tetapi amaliyahnya jauh daripada ajaran-ajaran agama Islam, maka tentunya dia juga tidak akan pernah mampu menjawab ketika ditanyakan, dilontarkan pertanyaan oleh malaikat mungkar nakir, "Madinuka?" Apa agamamu? Dia tidak akan bisa menjawab. Kenapa? Karena di saat hidup di dunia, amaliyahnya, perbuatannya, kebiasaannya itu jauh daripada ajaran-ajaran agama Islam. Justru yang ia lakukan satu perbuatan amaliyah yang dilarang di dalam agama
agama Islam. Maka orang yang seperti itu nanti ketika di alam barzah, alam kuburnya, dia tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu untuk menjawab ketika ditanyakan oleh malaikat Munkar Nakir, madinuka, apa agamamu. Dia merasa kebingungan nanti, apa sebenarnya ya agama saya, ya. Dia tidak ingat nantinya, ya. Kenapa? Karena amalnya kosong, amalnya itu tidak ada, perbuatan-perbuatannya itu tak ada yang, ya, yang apa menjadi perbuatan-perbuatan amaliyah yang menjadi ajaran agama Islam. Maka nanti akan menjadi bingung. Kemudian kata di sini setelah ditanyakan oleh malaikat apa agamanya, dan kemudian malaikat itu bertanya lagi kepadanya, ya, fayaqulani lahu, maka keduanya akan bertanya kepadanya, ma hadzal rajul alladzi ba'atsa fikum. Kata malaikat, tahu enggak kamu siapa seorang lelaki yang diutus, ya, di dunia ini untukmu. Artinya seorang yang diutus oleh Allah, ya, untuk menjadi seorang rasul, untuk menjadi seorang utusan. Lah, bagi kita ataupun siapapun yang meninggal, yang dia taat kepada Allah dan dia taat kepada Rasulullah, mengenal betul siapa Tuhannya yaitu Allah, mengenal sebenarnya siapa nabinya, rasulnya yaitu Nabiullah Muhammad SAW, dan beriman sepenuhnya kepadanya, dia juga akan lancar menjawabnya ketika malaikat bertanya kepadanya, siapa sebenarnya seorang lelaki yang diutus oleh Allah ke dunia ini, ya, untuk membimbing, menyampaikan akan kebenaran, akan Tuhannya, memberikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman dan beramal baik, yaitu kabar gembiranya adalah surganya Allah, dan juga memberikan satu peringatan pada orang yang durhaka, yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang ahli maksiat di dunia, yang enggan untuk melaksanakan sholat dan perintah-perintah Allah, ya. Jadi ada pertanyaan seperti itu nantinya. Nah, bagi orang yang dia memang, ya, orang yang baik, ya, orang yang beriman sepenuhnya kepada Allah dan Rasul dan mengikuti akan perintah Allah dan Rasul, taat kepada Allah dan Rasul, dia juga akan menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah, utusan Allah, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagi mereka yang di dunia itu sebaliknya, dia menjadi orang yang tidak taat, yang tidak patuh, ya. Jadi orang yang tidak taat patuh terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu nantinya di saat di alam barzah dia tidak kenal, ya, siapa sebenarnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa? Karena di saat di dunia dia melupakan akan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, sehingga kalau dia sudah berada di alam barzahnya, alam kuburnya, dia juga lupa kepada Rasulullah Nabiullah Muhammad SAW bahwa itu adalah nabinya, utusannya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seharusnya secara zahir saja dia kenal, ya. Siapa yang tidak kenal Nabiullah Muhammad SAW? Semuanya kenal. Tetapi dikarenakan orang-orang yang seperti itu dia meninggalkan dan melupakan ajaran Rasulullah, maka di alam barzah pun juga dilupakan oleh Allah. Ketika datang malaikat Munkar Nakir setelah menanyakan kepada orang itu marrabbuka, kemudian menanyakan madinuka, dan juga menanyakan mamba'asa, siapa orang yang diutus kata Allah kepadamu. Mereka lupa, dilupakan oleh Allah sehingga tidak ingat. Kenapa? Karena gara-gara di saat di dunia dia juga melupakan ajaran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagi orang yang dia di dunia taat, patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hakikatnya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya menjadi standar ukur, ya, bagi orang yang taat kepada Allah itu harus taat kepada Rasul. Orang yang taat kepada Rasul itu juga harus taat kepada Allah. Yang kata Allah dalam Quran, wa may yuti'illah war rasul, orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, man ata Allah faqad ata ar-rasul, orang yang taat, yang patuh kepada Allah pastinya harus taat dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena apapun yang disampaikan, diperintahkan oleh Rasulullah itu juga perintah Allah Subhanahu
wa ta'ala pada hakikatnya. Tetapi bagi orang yang dia di dunia justru melupakan akan ajaran itu, perintah itu, ataupun perilaku-perilaku itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka di saat berada di alam barzahnya dia akan dilupakan oleh Allah ketika ada malaikat mungkar nakir yang menanyakan kepadanya, man ba'atsa lakum, siapa orang yang terutus untukmu, atau siapa yang menjadi seorang rasul yang Allah utuskan untukmu, maka dia orang itu akan lupa. Tetapi bagi orang yang dia taat kepada Allah dan Rasul, dia justru akan lancar menjawabnya dan akan bisa menjawabnya. Dia akan menjawab dan mengatakan, Nabiullah Muhammad SAW Rasulullah adalah Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata di sini, fayaqulani lahu wa ma ilmuka bihadza, dan kedua malaikat tadi itu akan balik bertanya kepadanya, kepada orang yang meninggal tadi itu, wa ma ilmuka bihadza, apa yang kamu ketahui tentang ini. Jadi ditanyakan lagi tentang Rasulullah. Setelah ditanyakan siapa nabimu, siapa utusanmu, adalah Rasulullah. Kemudian tidak hanya berhenti di situ, akan ditanyakan lagi oleh malaikat, kamu tahu apa tentang Rasulullah. Makanya kita harus mengenal siapa nabi kita. Tidak hanya sebatas sekedar kita mengenal nabi kita adalah Muhammad SAW. Tidak hanya seperti itu. Jadi kita harus mengenal siapa beliau, kemudian keturunan dari siapa. Setidaknya kita itu mengenal orang tua Rasulullah, kakek-kakeknya, sekalipun tidak sampai kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena mungkin cukup susah, cukup sulit untuk kita hafal kan ya. Dari sisi nasabnya kita tahu bahwa Nabiullah Muhammad itu kakek utamanya adalah Adnan, yang menjadi perintis kota Arab dalam sejarah. Tetapi yang menjadi kakek utamanya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi sekalipun tidak sampai ke sana, kita tahu akan hal itu, akan nasab yang membawa gen Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak kan ya, kita kenal beberapa orang di atasnya, kita hafal beberapa orang di atasnya, seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah, yaitu putranya Abdullah. Siapa ibunya? Siti Aminah. Kemudian siapa kakeknya? Ayah daripada Abdullah, yaitu Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Muru'ay, sampai ke atas bin Adnan, sampai ke atas lagi bin Ismail bin Ibrahim. Harus kita kenal seperti itu ya. Harus hafal. Justru anak-anak kita harus kita kenalkan. Tidak hanya mereka atau kita kenal akan nama Nabi Muhammad SAW saja, tetapi kita juga harus justru kenal dia Nabi Muhammad dari sisi garis keturunan, baik itu dari ayahnya maupun dari ibunya, atau setidaknya kita tahu bahwa Nabiullah Muhammad SAW itu putra daripada Sayyid Abdullah. Dulu Abdullah adalah orang yang terbaik ya di masanya, di saat itu ya. Dia terkenal orang yang sangat lembut, mempunyai perangai yang baik, yang sangat santun dan sopan kepada orang ya. Sehingga Sayyid Abdullah itu menjadi orang yang dikenal ya pada saat itu ya, sehingga sampai Sayyid Abdullah itu menjadi idola bagi seorang wanita-wanita yang ada pada saat itu. Dan kita itu harus kenal itu ya. Kemudian juga kita harus kenal bahwa ibunda Rasulullah SAW adalah Siti Aminah. Kemudian Sayyid Abdullah meninggal, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW itu tinggal bersama ibunya ya. Kemudian setelah itu ditinggal wafat oleh ibunya, maka Rasulullah SAW itu diasuh oleh pamannya. Setidaknya kenal seperti itu. Dan juga istri pertamanya Siti Khadijah, berapa putra-putra Rasulullah SAW ya, putra-putra Rasulullah dan juga putri-putrinya. Kita harus tahu bahwa anak-anak Rasul itu ada 7 ya. Yang 3 itu adalah laki-laki, Qasim, kemudian Ibrahim dan Abdullah, dan semuanya mereka meninggal di saat kecil, sehingga yang masih hidup sampai Rasulullah wafat itu adalah putri-putri Rasulullah, anak-anak Rasulullah yang perempuan, yaitu 4. Ada Siti Fatimah, ada Hindun, ada Hafsah, dan ada yang lainnya ya. Itu harus kita tahu, karena itu akan ditanyakan juga oleh malaikat mungkar
nakir. Jadi malaikat mungkar nakir itu nanti tidak hanya bertanya kepada orang yang meninggal siapa nabimu, tetapi juga dia akan bertanya keduanya itu pada orang yang meninggal, kamu tahu enggak ya tentang nabimu itu, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bagi orang yang dia hanya sekedar kenal tetapi tidak ada rasa cinta di dalam hatinya, dia tidak tahu yang sebenarnya siapa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian kata Allah fayaqulu ya, orang yang baik itu akan dia menjawab ya, saya kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian setelah itu malaikat mungkar nakir akan menanyakan lagi kepada orang yang meninggal ya. Setelah bertanya tentang nabinya, maka malaikat mungkar nakir akan bertanya tentang apa kitabnya dan apa yang dibaca ya, kitab yang dibaca di saat hidup di dunia. Maka dia akan menjawab qara'tu kitaballah wa amantu bihi wa saddaqtu ya. Dia menjawab, saya di dunia itu beriman dan membaca kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran. Wa amantu bihi, dan saya juga beriman percaya bahwa itu adalah kitabnya Allah. Wa saddaqtu, dan saya membenarkan. Kemudian setelah menjawab semua itu, fayunadi munadim minas sama, maka tiba-tiba datanglah suara yang memanggil dari atas langit, an saddaqa abdi, dia mengatakan benar hambaku ini ya. Fafrushuhu minal jannah, maka hamparkanlah taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya di alam kuburnya. Waftahu lahu babam minal jannah, dan bukakanlah pintu padanya, pintu-pintu surganya Allah. Qala fayatihi mirriha wa tayyibihi, maka dia berkata datanglah kepadanya dari wangi harum ya, ruh yang keluar dari jasadnya. Wa yafsahu lahu fi qabri madda basar, dan dia berada di alam kuburnya. Qala wa ya'tihi rajulun hasan wajhi, dan dia mengatakan datanglah kepadanya seorang lelaki yang punya wajah yang tampan, wa husnul thiyab, dan baju pakaian yang rapi yang bagus, thayyibur rih, yang wangi ya baunya. Fayaqulu ubashiru billadzi yassaraka hadza yaumaka alladzi kunta tu'adu, saya memberikan kabar gembira kepadamu pada apa yang Allah janjikan kepadamu pada hari ini. Fayaqul lahu man anta, orang mati ya, orang yang meninggal tadi itu bertanya, man anta, siapa kamu? Fawajhukal wajhal ladzi yaji'u bil khair, siapa kamu ini? Wajahmu itu menampakkan wajah yang membawa kebaikan. Dan kemudian orang tadi itu yang tiba-tiba datang, yang tampan, yang wangi, yang rapi pakaiannya, dia menjawab, ana amalukas soleh, saya amalmu yang soleh. Jadi nanti amal-amal kita yang baik di dunia itu akan datang di alam kubur kita, alam barzakh kita. Dia berwujud, bernampak ya seperti orang yang tampan datang kepadanya, membawa wajah yang menampakkan kebaikan dan juga mengeluarkan wangi aroma harum yang begitu wangi. Jadi amal-amal kita nanti yang baik itu akan datang ke alam kubur kita, alam barzakh kita, yang akan menemani kita di saat kita terbaring terkujur kaku di alam kubur sambil menunggu nanti datangnya hari kiamat. Sehingga orang-orang yang baik itu dia tidak akan pernah kesepian di alam kuburnya, alam barzakh. Sekalipun mungkin secara zahir kita lihat alam barzakh, alam kubur yang kita lihat itu adalah tempat yang sepi, tempat yang sunyi, tempat yang gelap, tempat yang menakutkan, tetapi tidak bagi orang yang baik. Justru dia ditemani oleh amal baiknya, justru akan ramai dia dari amal baiknya, dan justru akan terang, dia akan mendapatkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala juga dari amal baiknya. Maka penting bagi kita untuk menyadarkan akan hal itu, mumpung kita oleh Allah dunia ini masih diberikan kesempatan umur dan usia serta kesehatan. Teruslah kejar, raih akan kesempatan itu nanti. Kita impikan itu bahwa saya nanti di alam kubur harus menjadi orang yang oleh Allah dimuliakan dan ditemani nanti dengan amal baik kita sendiri, sehingga kita di dunia merasakan rame dan juga terang seperti ini.
akan juga kita rasakan di alam barzah seperti halnya kita berada di dunia, sehingga kita berbahagia di situ sambil menunggu datangnya hari kiamat. Mudah-mudahan saja oleh Allah kita juga dijadikan orang-orang yang kematiannya itu dalam keadaan husnul khotimah, sehingga ketika dicabutnya ruh kita oleh Allah, itu ruh kita itu akan disambut oleh para malaikat, karena ruh kita itu akan mengeluarkan wangi yang sangat semerbak baunya seperti harumnya minyak misik, sehingga kita di alam barzah juga oleh Allah itu akan dimuliakan. Dan bahkan justru dari Allah memuliakan pada kita nanti jasad kita di alam kubur, maka jasad kita itu tidak akan pernah hancur, tidak akan bisa disentuh oleh cacing tanah, tetap akan utuh. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi amal baik kita di sisi Allah SWT yang akan menemani kita di alam kubur kita nanti, ya. Dari kami sekian dulu dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.